Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas TIKIP 4 tahun 2023 yang akan menjelaskan tentang klasifikasi teks mining. Perkenalkan, nama saya Sela. Perkenalkan nama saya Silvi. Perkenalkan, nama saya Talia Salsabila. Yang pertama itu ada pengertian klasifikasi Naive-Bayes. Naive-Bayes adalah algoritma klasifikasi yang didasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi sederhana atau naif, bahwa fitur-fitur pada data bersifat independen satu sama lain. Algoritma ini bekerja dengan menghitung probabilitas suatu data termasuk ke dalam sebuah kelas tertentu berdasarkan pengalaman atau data sebelumnya, sehingga sering digunakan dalam masalah klasifikasi dengan dataset besar. Naive-Bayes terkenal karena kesederhanaan dan efisiensinya, serta sering digunakan untuk berbagai aplikasi seperti klasifikasi teks, analisis sentimen, dan data spam. Model ini merupakan prinsip probabilitas bersyarat sehingga dapat memprediksi kelas data baru dengan tingkat akurasi tinggi jika datasetnya cukup besar. Pengertian klasifikasi SVM, Support Vector Machine. Support SVM adalah algoritma pembelajaran mesin terawasi yang digunakan untuk tugas klasifikasi maupun regresi. SVM bekerja dengan mencari hyperplane garis pemisah terbaik yang memisahkan data ke dalam dua kelas atau lebih di ruang fitur berdimensi tinggi. Hyperplane ini dipilih agar jaraknya margin antar kelas data semaksimal mungkin. Pada data yang tidak bisa dipisahkan secara linear, SVM menggunakan fungsi kernel untuk memetakan data dimensi yang lebih tinggi sehingga dapat ditemukan hyperplane optimal. SVM banyak digunakan karena mampu menghasilkan akurasi tinggi pada tugas klasifikasi seperti pengenalan citra, teks, atau pola data lain. Selanjutnya ada metodologi Naive-Bayes. Di bawah ini ada codingan yang menjelaskan atau kode di atas adalah bagian awal dari pipeline analisis sentimen berfokus pada persiapan data import tool yang diperlukan untuk machine learning berbasis. Selanjutnya ini ada codingan tentang prapemrosesan dan ekstraksi fitur. Itu menghapus baris pada kolom sentimen yang bernilai kosong NaN. Ekstraksi fitur itu mengubah teks di kolom review text menjadi fitur numerik menggunakan metode back of word dengan confactories. Pembagian data itu memisahkan data fitur dan label menjadi data pelatihan 70% dan data pengujian 30% dengan trend test split. Selanjutnya ada codingan Naive-Bayes. Kode di atas atau kode di samping adalah bagian awal dari pipeline analisis sentimen berfokus pada persiapan data import tool yang diperlukan untuk machine learning berbasis teks. Selanjutnya itu ada codingan tentang prapemrosesan dan ekstraksi fitur. Prapemrosesan ini menghapus baris pada kolom sentimen yang bernilai kosong NaN. Selanjutnya itu ada ekstraksi fitur, yaitu mengubah teks di kolom review text menjadi fitur numerik menggunakan metode back of words dengan confactories. Selanjutnya itu ada pembagian data, itu memisahkan data fitur dan label menjadi data pelatihan 70% dan data pengujian 30% dengan trend test split menggunakan random state 42 agar hasil pembagian konsisten. Lalu ada metodologi yang keempat, ada pelatihan model Naive-Bayes, sama ada prediksi dan evaluasi, lalu contoh prediksi teks baru. Kode ini melatih model Naive-Bayes untuk klasifikasi sentimen, mengevaluasi akurasinya, dan memprediksi sentimen teks baru dengan cepat dan sederhana. Selanjutnya ada codingan. Kode ini melakukan langkah awal analisis sentimen dengan Python. Mengimpor pustaka penting seperti Pandas untuk manipulasi data, dan model Sklearn untuk pembagian data dan ekstraksi fitur. Membaca file CSV berisi data sentimen menggunakan PD read CSV. Menampilkan beberapa baris awal data dengan print df hid untuk memastikan data telah terbaca dengan benar. Kode ini menjadi tahapan persiapan dasar sebelum melakukan permodelan lebih lanjut seperti vektorisasi teks, pelatihan model, dan evaluasi. Selanjutnya juga ini ada metodologi prapemrosesan dan ekstraksi fitur TF-IDF. Kode ini melakukan prapemrosesan dan ekstraksi fitur itu mengubah teks dari kolom review text menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF melalui TF-IDF vectorize. Yang kedua itu ada split data, itu memisahkan data fitur dan label menjadi data pelatihan dan pengujian secara proporsional 70-30 dengan trend test split memastikan hasil yang konsisten lewat random state 42.
Lalu ada metodologi selanjutnya yaitu kode ini melakukan pelatihan dan evaluasi model support vector matching SPM untuk klasifikasi sentimen. Membuat model SPM dengan kernel linear dan melatihnya menggunakan data TF-IDF dan set pelatihan X, try, TF-IDF, Y, dan try. Melakukan prediksi pada data uji X, text, TF-IDF, lalu mencetak akurasi dan laporan klasifikasi precision recall F1 score. Mengambil 2 review acak dari dataset asli, mengubahnya ke representasi TF-IDF, lalu memprediksi sentimennya menggunakan model SPM. Hasil prediksi teks baru ditampilkan dengan pemetaan label ke sentimen negatif, netral, positif. Ini implementasi standar SPM untuk analisis sentimen yang efektif dan umum digunakan. Result naive bias ini adalah rangkuman dari beberapa codingan hasil sebelumnya. Nanti ini hasil dari SPM. Ada yang basic online learning BSCL, dan di sini sebenarnya itu ada klasifikasi report SPM. Untuk kesimpulannya, berdasarkan berbagai penelitian terkait analisis sentimen, netizen menggunakan algoritma naive Bayes dan support vector matching SPM dapat disimpulkan bahwa kedua metode memiliki keunggulan masing-masing. Namun secara umum, SPM lebih unggul dalam hal akurasi dan konsistensi performa, terutama pada dataset yang memiliki kompleksitas fitur tinggi dan kelas sentimen yang lebih dari 2, positif, netral, dan negatif. Beberapa penelitian menunjukkan SPM mampu mencapai akurasi hingga atas 80% hingga 90% dengan precision recall dan F1 score yang seimbang dan tinggi antar kelas sentimen. Lalu ada sementara itu, naive Bayes memiliki kelebihan dari sisi kecepatan dan kesederhanaan implementasi serta menunjukkan akurasi yang cukup kompetitif di kisaran 70% sampai 88%. Tetapi kadang mengalami kesulitan dalam klasifikasi sentimen netral dan saat fitur saling bergantung. Ada juga studi yang menemukan naive Bayes lebih baik pada dataset tertentu, tergantung karakteristik data dan processing yang digunakan. Saran, untuk aplikasi analisis sentimen netizen yang mengutamakan akurasi tinggi dan kemampuan membedakan kelas sentimen kompleks, positif, negatif, dan netral. Disarankan menggunakan SPM dengan parameter tuning dan preprocessing teks yang matang seperti TF-IDF dan pembersihan kata tidak relevan. Jika kebutuhan lebih kecepatan komputasi dan implementasi sederhana tanpa mengorbankan terlalu banyak akurasi, naive Bayes menjadi pilihan yang layak, khususnya untuk dataset besar dan fitur yang relatif independen. Disarankan juga mengkombinasikan kedua metode dan menggunakan teknik Ensemble untuk memaksimalkan kekuatan tiap algoritma. Penelitian dan praktisi sebaiknya melakukan eksperimen dengan dataset dan domain spesifik karena hasil kinerja algoritma bisa bervariasi tergantung karakteristik data dan teknik pelabelan sentimen yang digunakan. Untuk meningkatkan selanjutnya, eksplorasi metode deep learning, misalnya BERT, juga direkomendasikan guna memperoleh performa klasifikasi sentimen yang lebih baik dan kontekstual. Di sini kita mencantumkan link collab-nya. Sekian Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.